Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan tak terbatas, ku yakin kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Yes. Haleluya Tuhan. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau belajar menaruh percaya kami kepada-Mu Tuhan dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami bersukacita karena kami dapat memuji Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kami. Dan biarlah sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk bungkus hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap perkataan firman yang disampaikan adalah isi hati daripada-Mu Tuhan. Dan ketika kami mendengar ya Tuhan, biarlah Engkau
Bukakan mata rohani kami Tuhan, telinga rohani kami, supaya kami bisa mendengarkan Tuhan setiap apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami dikuatkan Tuhan, kami ditegur, kami bertumbuh Tuhan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Kau yang terus beracara dalam ibadah kami, dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Kau menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tes, ya. Puji Tuhan, Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan, baik kita yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah masing-masing. Tadi kita sudah sama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Pujian penyembahan kita merupakan ungkapan syukur kita atas bukti kasih setia Tuhan. Ya, memang terbukti keberadaan kita saat ini, kita masih bisa sehat, kita masih bisa bernafas. Ini menjadi tanda dan bukti bagi kita bahwa semua karena anugerah Tuhan. Kenapa kita bisa katakan demikian? Karena memang kita menyadari dan mengenal siapa Tuhan Allah kita yang kita kenal melalui penyelamatan karya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, tibalah saatnya sekarang kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Melalui firman Tuhan, kita bersekutu di dalam hadirat-Nya, di dalam kedekatan dengan Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, judul firman Tuhan pada petang hari ini yaitu kepada jemaat di Philadelphia. 2 minggu yang lalu berturut-turut berbicara tentang jemaat di Philadelphia, dan kali ini pun kita kembali merenungkan dari sisi-sisi lain terkait dengan sidang jemaat di Philadelphia. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-7. Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, ini pesan yang ditujukan kepada jemaat Philadelphia. Diperingatkan bahwa inilah firman dari yang hidup. Jadi kembali Yohanes menuliskan bahwa firman yang disampaikan ini adalah firman yang bersumber dari pribadi yang kudus, pribadi yang benar. Dialah pribadi pemegang kunci Daud. Saya tuliskan di sana, yaitu firman yang dari yang kudus, yang benar, dan yang berkuasa. Di PowerPoint saya tuliskan, dari yang kudus, yang benar, dan yang punya otoritas. Pemegang kunci Daud. Ya, juru kunci itu orang yang dipercaya. Juru kunci itu punya kewenangan yang cukup kuat. Sehingga dia dipercayakan kunci. Puji syukur kepada Tuhan. Dari sebab itu, kalau kita diingatkan kembali bahwa pemberita firman ini adalah pribadi yang kudus, pribadi yang benar, pribadi yang berotoritas, kita perlu respon yang baik. Kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan dari orang-orang yang kita hormati, pasti kita respect, kita perhatikan apa yang disampaikan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita baca sendiri bahwa firman ini berasal dari yang kudus, dari yang benar, dari yang berotoritas.
bagaimana respon kita? Respon kita seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-13. Wahyu 3 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-13, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya mau katakan Ibu Bapak Saudara terkasih, kalau telinga kita masih baik, telinga kita masih bisa mendengar suara dengan baik, itu adalah anugerah Tuhan. Dan dikatakan oleh kitab suci, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saatnya kita mau konsentrasi sejenak untuk sama-sama masuk dalam perenungan firman pada petang hari ini secara bersama-sama. Coba firman ini dikatakan bersumber dari yang kudus, yang benar, dan yang berotoritas. Maka kita harus konsentrasi. Maka kita harus respon dengan baik. Apalagi bagi ibu bapak yang ada di rumah masing-masing. Jangan sampai kita mendengar secara biasa-biasa saja. Sehingga kita tidak bisa menangkap inti pesan daripada apa yang disampaikan malaikat kepada jemaat di Philadelphia. Ini hal yang penting. Kita perlu memberikan respon yang baik untuk firman yang sama-sama kita renungkan saat ini. Ini juga melatih buat kita agar kalau kita ibadah di rumah masing-masing, kita tetap menjalankan ibadah sebagaimana kita beribadah di rumah Tuhan. Jangan sampai ibadah kita karena di rumah bisa sambil pakai celana pendek, sambil minum kopi, sambil melakukan aktivitas lain sehingga kuasa ibadah itu tidak bisa kita tangkap. Kuasa ibadah itu tidak bisa kita terima. Nah, kita akan tangkap dan renungkan bersama apa sih yang dipesankan oleh malaikat kepada jemaat di Philadelphia. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayatnya yang ke-8. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menurut firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Wow, luar biasa. Ini menunjukkan dia yang kudus, dia yang benar, dia yang berotoritas memperhatikan apa yang jemaat Philadelphia lakukan. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mau peduli dan dia betul-betul memperdulikan sehingga di dalam pesannya dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah begitu peduli memperhatikan apa yang kita lakukan. Apa yang jemaat Philadelphia lakukan. Apa yang jemaat GCC lakukan. Allah memonitor. Allah memperhatikan. Mengapa demikian? Karena Anda dan saya, kita semua adalah umat miliknya. Amin. Kita ini orang-orang tebusannya. Kalau dia sudah menebus kita, dia sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi senantiasa kita dalam pengawasannya. Perhatiannya, kepeduliannya. Mungkin saat-saat ini kita menghadapi tekanan. Pergumulan yang berat terkait dengan aktivitas kita. Dengan pekerjaan kita, dengan pencaharian kita, dengan profesi kita. Karena memang ini masa pandemi. Seluruh dunia mengalami pergumulan dan tekanan yang serupa. Dari sebab itu,
kita kembali diingatkan Allah Juru Selamat kita yang saat ini menyampaikan pesan dan peringatannya. Dia tahu pekerjaan-pekerjaan kita. Dikatakan, lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ketika yang kudus dan yang benar itu memperingatkan orang-orang di Philadelphia, lihat, aku telah membuka pintu. Ini menunjukkan apa? Jangan sampai sidang jemaat mengalami satu kegelapan, mengalami satu kebuntuan. Tetapi ketahuilah, Dia Juru Selamatmu. Dia membukakan pintu. Kita teringat pujian. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku. Wow, luar biasa bukan? Dia buka jalan. Dia akan membuka jalan. Lihat, jalan sudah terbuka. Dan itu bukan karena kebetulan, tetapi jelas itu karya anugerah dan kedaulatan Allah. Dikatakan, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih. Ini merupakan satu bentuk pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong, Tuhan membukakan jalan, tidak ada kuasa dan pihak manapun yang dapat menutupnya. Itu kedaulatan tangan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Dikatakan di sini, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Puji syukur kepada Tuhan. Dia yang membuka jalan. Dia memperingatkan kepada kita semua. Hei, kita yang dalam pergumulan. Mari kita tengadah, lihat ke atas. Ada pertolongan yang Tuhan bukakan. Ada jalan keluar yang Tuhan bukakan. Kalau Tuhan sudah buka jalan, mari kita berjalan menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan dan di jalan Tuhan. Itu kunci keberhasilan ibu bapak saudara terkasih. Kalau Tuhan sudah bukakan pintu jalan, mari kita percaya. Melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika Musa mengangkat tongkatnya ke Laut Teberau, Laut Teberau terbuka. Tinggal bangsa Israel dengan iman percaya. Dia melangkah di tengah kekeringan laut yang terbelah. Seandainya bangsa Israel itu ragu-ragu. Aku kalau jalan di tengah-tengah nanti di tengah jalan lalu tiba-tiba kekeringan itu menjadi laut yang menyatu. Wah, bagaimana jadinya? Tapi perhatikan, bangsa Israel saat itu, dia berjalan di jalan yang Tuhan sudah bukakan. Puji syukur pada Tuhan. Dia tidak perlu ragu lagi. Kita perlu memiliki pengharapan yang demikian, ibu bapak saudara terkasih. Kalau Tuhan sudah buka jalan, jangan pernah ragu lewati jalan yang terbuka itu. Dengan bersama Tuhan. Jangan ragu. Ini realitas. Seringkali ketika kita menemukan jalan terbuka, kita sendiri bingung. Oh, kok bisa ya? Mana mungkin ya? Gak mungkin lah. Jangan lewat situ. Kita cari jalan lain. Itu kerjaan iblis. Seringkali bukan coba. Pengalaman-pengalaman ibu bapak. Ketika Tuhan bukakan jalan terbuka, kita malah ragu melangkah ke arah situ, bukan? Itulah sebabnya pentingnya petang hari ini kita membuka dan konsentrasi bersekutu dengan firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada secara khusus jemaat Philadelphia. Aku tahu seberapa kekuatanmu. Namun
engkau menurut firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini kata kuncinya. Kenapa Tuhan mau membuka jalan buat jemaat Philadelphia? Karena mereka adalah jemaat yang taat dan setia. Mereka adalah jemaat yang taat dan setia. Sekalipun lemah, sekalipun kekuatannya tidak seberapa. Kalau dibandingkan dengan besarnya pergumulan, aduh kekuatan kita nggak ada apa-apanya deh. Pergumulan kita terlalu besar, terlalu kuat. Orang yang menindas kita, orang yang menganiaya kita, orang yang merendahkan kita terlalu berwibawa, terlalu berkuasa. Kita ini cuma apa? Kita ini minoritas, kita ini lemah, kita ini nggak bisa apa-apa. Tetapi hei, bagi mereka yang lemah dikatakan, aku tahu kekuatanmu tak seberapa. Namun karena engkau mentaati firman-Ku dan tetap setia dengan tidak menyangkal. Hasilnya apa? Kita akan lihat. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Wahyu 3 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hasilnya, yang lemah tapi tetap setia, yang lemah tapi tetap percaya, yang lemah tetapi mengandalkan Tuhan dan tidak menyangkal, maka dia akan memperoleh perlindungan. 10. Katakan, karena engkau menuruti firman-Ku, taat akan firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, setia menanti waktunya Tuhan, setia menanti pertolongan Tuhan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Ada perlindungan, ada pertolongan. Ibu bapak saudara terkasih, jangan kita berkecil hati, jangan kita menjadi tawar hati di dalam masa-masa sulit yang saat ini kita sedang hadapi bersama-sama. Tetap taat akan firman-Nya. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan kita. Kompas kehidupan kita. Untuk kita melihat jalan mana, jalan yang Tuhan sudah bukakan. Dunia menawarkan banyak sekali jalan, banyak sekali cara. Tetapi satu jalan yang Tuhan bukakan, di mana jalan itu membawa kita kepada keberhasilan dan kemenangan. Puji syukur kepada Tuhan. Mari, kita perlu makin mendalam dalam kekuatan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita dapat tetap merasakan bagaimana Tuhan secara istimewa memperlakukan umat tebusannya. Secara istimewa meloloskan, meluputkan orang-orang pilihannya dari segala penderitaan-penderitaan yang sudah menghadang di depan. Bagaimana Tuhan akan memberikan pertolongan ketika umat miliknya menghadapi jalan buntu. Ya, bangsa Israel kita tahu. Ketika mereka berjalan melintasi Laut Teberau. Wah, dahsyat. Dia buka jalan pada waktunya. Dia buka jalan pada saat yang tepat. Karena waktu Tuhan tidak pernah tergesa-gesa dan tidak pernah terlambat. Manusia terjebak ingin segala segera dan instan. Dari sebab itu banyak sekali manusia cari jalan dan cari caranya sendiri. Sehingga akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah rumit permasalahan. Puji syukur pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan pembela. Tuhan yang melindungi kepada mereka yang tetap taat kepada firman-Nya. Tetap setia menanti jawabannya. Nantikan waktunya Tuhan.
pasti kita menemukan yang terbaik. Solusi yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Pemazmur dia katakan, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Kalau orang melayangkan matanya sekilas pandang di depan gunung, kanan, kiri, belakang gunung, kira-kira orang itu sedang di puncak gunung atau di lembah. Kira-kira bagaimana? Pasti mereka sedang dalam lembah. Pandang depan gunung, kanan gunung, kiri gunung, belakang gunung. Saat itu pemazmur katakan, ketika aku menghadap ke atas, memandang ke atas, aku tahu pertolonganku datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara terkasih yang jemaat Philadelphia alami. Dan saya percaya kita pun yang setia akan ketaatan kita kepada Tuhan, setia menanti waktunya Tuhan, pasti menemukan jalan keluar di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan akan bukakan jalan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita lanjut di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-9. Wahyu 3 ayat yang ke-9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, di dalam ayat yang ke-9, lihat. Ada jemaah-jemaah iblis yang mengaku Yahudi tetapi sebetulnya tidak demikian. Yang mengaku keturunan atau umat milik Allah tetapi tidak berperilaku sebagai umat tebusan Allah. Yaitu siapa? Pendusta-pendusta, penyesat-penyesat. Ya, di dalam jemaah Philadelphia itu ada beberapa jemaah iblis. Dikatakan jemaah iblis, pengikut iblis, tapi nyusup di tengah-tengah komunitas jemaat Philadelphia. Jadi di dalam jemaat Tuhan itu jangan heran. Bisa ada orang-orang penyesat di dalamnya. Kelompok-kelompok yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang-orang percaya. Khususnya saat dalam kesukaran. Ketika kesukaran, badai kesukaran tiba, lalu orang akan berupaya menyelamatkan diri sendiri dengan caranya sendiri. Itu memang itu konsekuensi logis manusiawi. Semua orang kalau ada kebakaran apa? Lari semua keluar, menyelamatkan diri sendiri, betul nggak? Itu konsekuensi logis manusiawi. Tetapi ingat, kita ini ditebus oleh Allah. Dan sekarang kalau kita menghadapi pandemi, corona ada di mana-mana, kita mau lari kemana? Nggak bisa, kecuali kita lari bertekuk lutut menanti pertolongan dari Tuhan. Nah, jemaah iblis yang dimaksud di dalam ayat yang ke-9 ini adalah penyesat-penyesat. Ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Seolah-olah mereka ingin menuntun, ayo ini, jalannya ini. Lalu mereka, menyuarakan cara-cara menurut sesukanya sendiri. Tetapi baik, yang penting kita tetap setia, taat kepada Tuhan. Jangan menyangkal Tuhan. Sederhana toh? Sederhana. Tetapi banyak sekali doktrin sekarang, buat ini, nanti terjadi begini. Kita dituntut dan dituntun untuk kembali secara sederhana. Datang mencerna janji-janji Tuhan. Tuhan menyampaikan segala pesan itu sangat gamblang. Sangat jelas. Tetapi manusia ini seringkali memanfaatkan kejelasan daripada firman Tuhan itu untuk menopang pendapat pribadinya. Akhirnya apa? Penyesatan. Nah, di dalam Philadelphia, jemaat Philadelphia, ada beberapa jemaat iblis.
Tetapi dikatakan di sini, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kaki. Wah, ini kembali pembelaan Tuhan terhadap para penyesat. Tuhan tidak suka umatnya disesatkan. Tuhan tidak tinggal diam dan Tuhan bekerja. Lihat, aku akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu. Tersungkur di bawah kakimu yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi tetap setia dan tidak menyangkal Tuhan. Mereka para penyesat itu akan tersungkur di depan kaki kita. Apa yang mereka katakan? Di sini dikatakan. Dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kalimat ini demikian. Dan mereka yang tersungkur mengaku bahwa Allah sangat mengasihi engkau. Hei jemaat yang taat dan setia. Itu kalimatnya. Sehingga membuktikan apa? Waduh, orang-orang penyesat itu tahu bahwa Tuhan berpihak pada kita. Tuhan mengasihi kita. Sampai orang-orang di luar menyaksikan betapa luar biasa. Jemaat yang taat dan setia itu betul-betul menikmati kasih Tuhan. Wah, luar biasa. Orang yang dikasihi Tuhan ya tidak merasa bagaimana, tetapi merasa sukacita, merasa damai sejahtera, merasa tenang. Tetapi orang-orang lain melihat kita ini betul-betul ditinggikan Tuhan, betul-betul dimuliakan Tuhan, betul-betul ditolong Tuhan, betul-betul dibela oleh Tuhan. Amin. Ini yang kita alami sebagai umat yang taat dan setia kepada Tuhan. Orang nanti akan iri. Mereka akan iri. Makanya ketika Tuhan buka jalan, dikatakan tidak ada orang pun yang dapat menutupnya. Kenapa? Karena banyak upaya-upaya. Orang-orang yang iri, yang dengki, yang punya akar pahit, dia akan berusaha menutup jalan yang Tuhan sudah bukakan bagi umat miliknya. Banyak orang menjadi iri kepada kita. Tetapi firman Tuhan katakan, aku akan menyuruh mereka untuk tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa Allah sungguh mengasihi engkau. Itu menjadi bukti kesaksian bagi kita, orang-orang hidup yang berjalan saat ini menghadapi pandemi yang sangat menyulitkan. Dia buka jalan. Menjadi kekaguman bagi banyak orang. Orang lain mengalami kesulitan, tetapi ini kok bisa Tuhan buka jalan? Oh, itu bukti Tuhan perlakukan umatnya secara istimewa. Tuhan perlakukan kita secara istimewa, Ibu Bapak Saudara terkasih. Jangan kita gentar. Yang harus kita tumbuhkan itu pengharapan kita, ketekunan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 3 ayat 9 ini sekalipun lemah, tetapi Allah pembela. Kalau Allah menjadi pembela, pertanyaan buat saya, pertanyaan buat ibu bapak, perlukah kita membela diri? Ini perlu dijawab. Kalau kita percaya bahwa Allah membela kita, perlukah kita membela diri? Sudah barang tentu. Kalau kita yakin percaya Tuhan membela kita, kita harus bertindak, berperilaku sesuai dengan iman kita. Kita harus konsisten dengan iman kita. Maka kita katakan, tidak perlu membela. Sebab apa? Aku tahu Allah membela. Tetapi ketika kita berusaha membela diri kita, nah, Allah angkat tangan. Silahkan Anda membela dirimu sendiri. Silahkan Anda cari jalanmu sendiri. Di sini perlunya kembali ketaatan dan kesetiaan. Kalau kita taat dan setia, Tuhan bela kok. Seperti di dalam Wahyu 3 ayat 9. Engkau lemah, tetapi aku melindungi engkau dan aku membela engkau.
sampai orang-orang yang berupaya menyesatkan engkau akan tersungkur di bawah kakimu. Dan mereka akan mengakui bahwa memang Allah sangat mengasihi engkau. Itu bukti pembelaan Allah. Jadi kalau Allah demikian membela kita, kita perlu menyerahkan, biar Tuhan yang campur tangan. Ketika kita berusaha membela diri kita sendiri, sesungguhnya saat itulah kita tidak sedang taat. Saat itulah kita sedang memberontak terhadap Allah. Saat itulah kita sedang meremehkan kedaulatan dan janji Allah untuk siap membela kita. Kita tidak perlu membela. Allah yang membela. Ibu bapak saudara terkasih, mau tahu? Jika Allah di pihak kita, jika Allah membela kita, jika Allah mau lindungi kita, apa yang dapat kita alami? Kita lanjut. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-11. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ayat 11. Orang yang sabar menanti pertolongan Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai andalan. Nantikan waktunya Tuhan, sebab Tuhan segera datang. Pertolongan segera dinyatakan. Jalan keluar segera dibukakan. Namun kembali diingatkan di sini. Peganglah apa yang ada padamu. Pegang apa yang ada padamu. Engkau lemah. Kekuatanmu tidak seberapa. Apa yang ada padamu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ada pada kita. Janji Tuhan ada pada kita. Kuasa Roh Kudus ada pada kita. Untuk itulah kita perlu merawat, menjaga, dan berpegang kepada apa yang ada pada kita. Mari kita pegang. Jangan gadaikan keselamatan dengan pertolongan yang bersifat sementara. Jangan gadaikan keselamatan kekal dengan kesukaan, kenikmatan lahiriah yang bersifat sementara. Ini berbahaya. Yakub, dia menipu Esau. Ya, akhirnya Esau menggadaikan hak kesulungan dengan sepiring bubur kacang merah. Untuk kepuasan sesaat, kenyang sesaat. Udah makan sepiring, besoknya juga lapar lagi tuh. Tetapi dia sudah menjual hak kesulungan kepada Yakub. Ingat, itu peringatan-peringatan yang pernah terjadi. Dialami oleh tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan. Jangan kita gadaikan. Kesusahan sementara yang kita alami. Sesusah-susahnya Anda dan saya, sekali waktu kesusahan yang kita alami di bumi ini akan terhenti. Kapan? Ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat kita. Amin. Apapun ada batasnya. Penderitaan ada batasnya. Kesukaan ada batasnya. Sakit, penyakit ada batasnya. Kesehatan pun juga ada batasnya. Ketika kita berjumpa dengan Juru Selamat kita, di sanalah kita dapat menikmati satu kesukaan kekal. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-12. Barang siapa menang. Perhatikan ya. Barang siapa menang. Kemenangan tidak diperoleh tanpa perjuangan. Kemenangan tidak akan diperoleh tanpa pergumulan. Barang siapa menang. Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kemenangan. Orang yang menang akan menikmati sukacita Yerusalem baru. Sukacita kekal. Di mana di Yerusalem baru
tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata. Yang ada sukacita syukur yang tak terkatakan. Jadi kalau dibandingkan penderitaan kita, pergumulan kita yang ada di hadapan kita saat kita ada di bumi ini, itu kecil dibandingkan dengan surga mulia yang kekal. Dari sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih, mari kita tetap tekun setia kepada firman-Nya. Jangan menyangkal Yesus Kristus. Tetap setia. Tetap setia. Mungkin dalam kesetiaan kita, ketaatan kita, kepatuhan kita akan firman Tuhan, kita tidak merasakan jalan keluar yang signifikan. Tetapi ketahuilah, pada akhirnya Anda dan saya jadi pemenang. Sebab yang membela, yang melindungi, yang menolong Anda dan saya, penolong kita semua adalah Tuhan Allah, pencipta kalik langit dan bumi. Tetaplah setia. Tetaplah berpegang kepada firman-Nya. Jangan menyangkal Tuhan. Tidak lama lagi Dia datang menjemput kita. Tidak lama lagi jalan yang Dia bukakan akan segera terrealisasi. Dan sesungguhnya saat ini pun jalan itu sudah terbuka. Mari kita bersandar peka akan tuntunan Tuhan. Maka kita temukan jalan mana yang Tuhan bukakan bagi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan bersama pada petang hari ini memberikan kekuatan, pengharapan, penghiburan bagi kita. Dan Allah Roh Kudus akan meneguhkan kita semua. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat dan kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh melimpah di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu, kami kembali dibangkitkan pengharapan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan dan kesulitan, kami tahu Tuhan membukakan jalan. Ketika kami mengalami kelelahan dan kelemahan, Tuhan melindungi dan mengokohkan pengharapan kami. Sehingga dengan demikian, biarlah sisa waktu hidup kami di dalam dunia ini, senantiasa kami menjadikan Tuhan sebagai andalan hidup kami. Firman-Mu sebagai kompas penuntun hidup kami. Kuasa Roh Kudus sebagai sumber kekuatan kami untuk tetap tegak berjalan melangkah di jalan Tuhan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang ada tempat ini ataupun yang di rumahnya masing-masing. Tuhan lawati mereka, jenguk mereka, tolong mereka, merdekakan mereka dan lepaskan mereka dari segala keterikatan tipu muslihat iblis. Dan biarlah firman-Mu tertanam, termaterai dalam setiap pribadi. Roh Kudus memampukan kami semua menjadi umat tebusan Tuhan yang siap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala rahmat Tuhan. Pertolongan yang daripada Tuhan itu akan menyertai kami semua. Saat ini kami juga bersatu berdoa untuk saudara-saudara kami yang terganggu kesehatannya, yang di rumah masing-masing mungkin ada yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, dalam pergumulan karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah pelayanan. Ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hamba serahkan setiap pribadi ini. Sebab dari pertolongan dari Tuhan akan dinyatakan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan itu sempurna. Mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dan kami juga bersatu berdoa untuk negara dan bangsa kami. Tolong Tuhan bangsa kami. Tolong para pejabat petinggi pemerintahan. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan, wibawa dan keberanian untuk mengambil keputusan sesuai dengan pertolongan dan hikmat Tuhan. Dan biarlah seluruh pemerintahan pusat, daerah, wilayah dapat melaksanakan program-program, aturan-aturan yang sudah diputuskan dengan konsisten, dengan sepenuh hati. Sebab dengan cara demikianlah
kuasa Tuhan menuntun bangsa kami keluar dari kesulitan besar ini. Berkati bangsa kami, jadilah kehendak Tuhan atas bangsa Indonesia. Terima kasih untuk segala anugerah dan rahmat Tuhan yang sungguh ajaib dan sempurna. Mari Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tadahkan tangan. Kita mohon yang berkat daripada Allah Bapa. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa-dosamu, yang menyembuhkan engkau, yang memerdekakan engkau dan memperdamaikan engkau dengan kasih Allah Bapa di surga. Sebab itu, hiduplah dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai, mengurapi, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara Ibu Bapak Saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Sebab itu terimalah dan bawalah pulang segala berkat, rahmat, kasih karunia dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Ada beberapa pengumuman. Seperti biasa, setiap hari Rabu ada worship night. Mari kita ikuti sesuai dengan arahan-arahan, nanti beritanya lewat WhatsApp group, dan juga hari Jumat kita akan sama-sama kembali memasuki Komsel. Ada juga pengumuman rekening untuk Ibu Bapak yang akan mengirimkan persembahannya bagi pekerjaan Tuhan di GCC, atau juga mengirimkan perpuluhannya, dapat dikirimkan ke rekening BCA nomor 157 033 0043 atas nama Yusak Setiawan. Kita tetap mendoakan satu dengan yang lain, dan secara khusus kita juga berdoa untuk Bapak Gembala di tempat ini, PDP Yusak Setiawan, yang sedang sedikit terganggu kesehatannya. Biar Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Puji syukur pada Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.